Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofi Ezara Badres dari kelas Tadris Biologi 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih anatomi sistem pernapasan. Nah, uh, apa sih yang dimaksud dengan sistem pernapasan ini? Nah, pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Nah, ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Nah, pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida disebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Pernapasan adalah sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia. Bahkan ketika tertidur, sekalipun pernapasan dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Nah, bagaimana dengan pernapasan luar? Pernapasan luar ini merupakan di mana terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di kapiler. Nah, sedangkan pernapasan dalam adalah di mana terjadinya pernapasan antara darah yang ada di dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai proses pernapasan. Nah, pertama ada itu pernapasan dada. Ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot yang di sekitar tulang rusuk. Nah, otot-otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan otot tulang rusuk dalam. Pada otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Selanjutnya yaitu pernapasan perut. Dari pernapasan perut ini disebut juga dengan pernapasan diafragma, yang merupakan pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadinya masuk udara ke paru-paru atau proses menghirup udara. Nah, di gambar ini dapat terlihat ya bagaimana udara masuk dan udara keluar menggunakan pernapasan dada dan pernapasan perut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai alat-alat pernapasan. Nah, alat-alat pernapasan yang digunakan dalam tubuh kita itu ada rongga hidung, faring atau tenggorokan, trakea atau batang tenggorokan, laring atau pangkal tenggorokan, bronkus atau cabang batang tenggorokan, dan pulma atau paru-paru. Nah, apa sih rongga hidung ini? Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung, di mana di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Nah, rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu, ada juga konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Selanjutnya ada faring atau tenggorokan. Nah, udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan ini memiliki dua cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama dari tenggorokan ini yaitu menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Selanjutnya yaitu ada trakea atau batang tenggorokan. Nah, tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada.
Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda yang asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Nah, batang tenggorokan ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan ini memiliki 2 cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronkiolus. Pada bronkiolus ada gelembung-gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Selanjutnya ada laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Nah, pangkal tenggorokan ini memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Nah, pangkal tenggorokan juga merupakan sebagai tempat keluarnya masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. Disinilah jantung terbentuk yang disusun oleh beberapa tulang rawan pangkal tenggorokan. Selanjutnya trakea atau batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak teratur. Pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Nah, batang tenggorokan memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Selanjutnya ada pulma atau paru-paru. Nah, paru-paru ini berada di dalam rongga dada bagian atas. Di dalam paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru tersebut menjadi 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Di sini ada animasi mengenai proses kita bernapas yang dimulai dari menghirup udara sampai ke paru-paru. Nah, selamat menyaksikan. Beings respire. In human beings, air is drawn into the body through the nostrils. Nostrils are lined with fine hairs and mucus that filter the air as it passes through. Next, the air travels through the throat and then moves through a pipe called trachea. Trachea contains cartilaginous rings that ensure smooth flow of air into the lungs. From here, the air passes through the bronchi before entering the lungs. The bronchi are like a network of tubes that keep branching into smaller tubes called bronchioles. At the end of each bronchiole, you will find balloon-like structures called alveoli. The alveoli provide a surface for the exchange of oxygen and carbon dioxide. The walls of the alveoli contain a massive network of blood vessels. When we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm. As a result, the chest cavity becomes larger. Air gets sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. The oxygen in the alveolar air is taken in by the red blood cells in the alveolar blood vessels. The oxygen in the red blood cells is then transported to all the cells in the body. The cells in turn release carbon dioxide, which diffuses into the blood and is then released into the alveoli. In large animals like elephant, it is difficult for oxygen to reach all parts of the body through diffusion. Hemoglobin, a respiratory pigment present in red blood cells, has high affinity for oxygen. This pigment binds with oxygen
from the air in the lungs and forms oxyhemoglobin. Later, through oxyhemoglobin, oxygen is distributed to all the tissues in the body. The tissues in turn release carbon dioxide, which diffuses into the nearby blood capillaries. Carbon dioxide is more soluble in water than in oxygen. Therefore, carbon dioxide is generally transported through blood as bicarbonate, which is its dissolved form. In this module, you learned that air enters a human body through the nostril. It moves through the throat and then the trachea. From the trachea, it enters the bronchi and then goes into the lungs. The bronchi form a network of tubes known as bronchioles. Each bronchiole has alveoli at the end. Hemoglobin absorbs oxygen from the air in the lungs and carries it to tissues all over the body.